Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para guru, muallimin, asatizah, bapak hadirin, ustazat, ibu-ibu hadirat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan sholat subuh sambil menunggu datangnya terbit matahari, agar kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Kita gunakan waktu kita di masjid yang mulia ini untuk mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut bacaan kitab kita di halaman 34. Walal mu'allif rahimahullah hafizahullah, kaifa la yakhafuna min dinin yasna'u rijalan la ya'rifunal buka'a illa min khasyatillah au asapan ala fawati fursatil jihadi wal istishadi amsali Abdullah ibn Umar allazi yaqul, kaifa la yakhafun, bagaimana mungkin mereka orang-orang kafir itu enggak takut sama agama kita ini, agama Islam yang gitu ya. Jadi kalau jumlah ba'da nakirah sifat ya. Agama yang yasna'u rijalan, tuh agama kita ini membuat ya, mencetak orang-orang. Agama kita membuat mencetak orang-orang la ya'rifunal buka, yang mereka enggak tahu tentang nangis gitu. Tidak tahu nangis kecuali hanya nangis karena takut sama Allah gitu. Jadi agama kita ini enggak memerintahkan kita nangis kecuali nangisnya sama Allah gitu. Enggak boleh nangis sama manusia, hanya nangisnya sama Allah karena takut sama Allah. Enggak boleh takut sama siapapun. Atau yang kedua, menjadikan manusia muslim agama kita ini yang pertama tadi tidaklah takut kecuali takut sama Allah. Yang kedua takut sama siapa? Yang kedua takut ala fawati fursatil jihad. Yang kedua yang kita dibolehkan takut adalah takut karena lewat kesempatan buat jihad ya. Nangis gitu, takut nangis karena kagak diajak jihad gitu. Kalau nggak diajak jihad nangis. Jadi ada dua macam takut yang disuruh. Pertama takut hanya kepada Allah, yang kedua ya, asapan ala fawati fursatil jihad, menyesal gitu. Nangis karena menyesal tidak diberikan kesempatan buat jihad. Wal istishhad, dan mati syahid. Emang ada ajaran agama yang seperti itu? Nggak ada.
Nah ini dibuktikan, ya, dibuktikan apa nih ya, dibuktikan nangis dan sangat menyesal karena nggak diizinin jihad. Itu dibuktikan diamalin sendiri oleh sahabat Abdullah bin Umar, sahabat kecil Abdullah bin Umar pada waktu itu, anaknya Umar bin Khattab. Allazi yaqul, yang mana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata nih, saking nyeselnya gitu, saking nyeselnya nggak diajak jihad gitu. Bukannya girang nggak diajak, tapi sangat menyesal. Ini terjadi pada waktu perang Badar, perang pertama kali dalam Islam, perang Badar. 1 tahun hijrahnya Madinah terjadi perang Badar. Pada waktu itu Abdullah bin Umar belum balik, ya. Makanya Nabi Muhammad nggak ngizinin ngikut, nangis dia itu nggak diizin. Abdullah bin Umar menceritakan, kata Abdullah bin Umar, aradtu ala Rasulillah yauma badrin fastasgharani walam yakbalni. Saya menghadap Rasulullah minta izin ikut jihad perang Badar gitu. Fastasgharani, Rasulullah bilang kamu masih kecil, nggak boleh ikut, masih kecil, ya, belum balik, nggak boleh ikut gitu. Walam yakbalni, apa itu, minta izin saya nggak diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang terjadi terhadap Sayyidina Abdullah bin Umar? Pama atat alayya lailatun qattu misluha, ya. Siang harinya aku minta izin ikut jihad, nggak diajak karena alasan aku masih kecil. Malam harinya tidaklah datang atas aku suatu malam, minas sahri wal huzni wal buka, tidaklah pernah ada malam yang aku lewati sepanjang hidupku aku bersedih tuh, sepanjang malam itu sedih. Lantaran apa itu? Lantaran aku tidak diizinin oleh Rasulullah ikut perang Badar. Selama seumur hidupku aku belum pernah sedih, ya, melewati malam seperti malam itu tuh. Malam dimana siang harinya aku minta izin ikut perang, nggak diizinin. Falamma kanal amul mukbil, maka tatkala datang tahun depannya, nah, tahun 2 Hijriah terjadi lagi perang Uhud. Namun Abdullah bin Umar nggak putus asa, minta izin lagi sama Rasulullah. Aradtu alaihi faqabalani. Nah, aku minta izin, ya Rasulullah, izinin aku ikut perang Uhud. Kata Rasulullah, nah sekarang kamu udah balik nih, boleh dah. Girangnya bukan main itu, diizinin ikut jihad perang Uhud karena udah balik, udah dewasa. Masya Allah, girangnya luar biasa. Fahamidullah ala zalik. Aku mengucapkan alhamdulillah. Ada nggak ajaran agama di dunia ini yang mencetak orang seperti, ya, Abdullah bin Umar? Perang malah girang gitu, kagak diajak perang malah sedih. Nah inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kalau Abdullah bin Umar ada lagi nih di dunia nih, apalagi Abdullah bin Umar banyak, Masya Allah. Wa amsal, nah ini yang seperti Abdullah bin Umar banyak, ini kan hanya contoh. Amsaluha ulaika qala anhum, seperti Abdullah bin Umar dan kawan-kawan yang lain, itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ayat 30 surat Taubah ayat 92 gitu. Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun.
Orang-orang yang seperti Abdullah bin Umar inilah yang Allah firmankan wala alal lazina, dan tidak mengapa gitu. Tidak mengapa atas orang-orang yang datang kepada engkau wahai Muhammad. Mereka itu minta izin ngikut jihad. Orang fakir miskin nggak punya kendaraan, nggak punya apa, ngikut minta izin. Ya Rasulullah, izinin kami ngikut. Kulta, maka engkau wahai Muhammad menjawab, la ajidu ma ahmilukum alaih. Ya, kagak ada kendaraan. Duh, pada berdatangan sama Nabi minta izin ikut jihad karena Nabi nggak punya kendaraan, nggak punya persiapan kendaraan yang banyak, sehingga sangat disayangkan mereka nggak diizinin ngikut jihad karena mereka orang fakir miskin. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Pulang ke rumah, sambil jalan pulang, tawala wa ayunuhum tafidu minad dam'i. Sambil pulang ke rumah, karena nggak diizinin ngikut jihad, mata mereka mengeluarkan air mata. Hazanan, karena sangat sedih. Alla yajidu mayan yunfikun, lantaran kagak ada nafkah, ya. Kagak ada harta benda yang ya bisa membawa mereka ikut jihad sama Nabi. Kalau yang tadi Abdullah bin Umar nggak diizinin jihad, ikut jihad karena lantaran umurnya belum dewasa. Kalau ini lantaran fakir miskin nggak punya kendaraan. Nah, itulah agama yang ditakuti oleh mereka. Kaifa la yakhafuna min dinin yurabbi nisaan la yarawna ghayatan lil hamli wal wiladati wat tarbiyati akrama min takdimi palazzatil akbad lisahatil jihad. Bagaimana mungkin mereka musuh-musuh Islam tidak takut sama agama yang mendidik wanita-wanita? Nah, kalau ini tadi kan laki-laki. Agama yang mendidik, mencetak wanita-wanita, ibu-ibu muslimah waktu zaman dulu gitu. Mencetak kaum wanita la yarona, mereka tidaklah melihat ghayatan lil hamli wal wiladah, tidaklah mereka memandang, melihat, berpikir tujuan daripada ya hamil dan melahirkan anak, ya, dan mendidik anak, akrama, yang lebih mulia daripada mempersembahkan buah hati untuk dapat jihad. Jadi wanita-wanita yang dididik oleh Islam melihat, memandang bahwa buah hati sebaik-baiknya, yang dimaksud buah hati itu anak, ya, kalau punya anak sebaik-baiknya dipersembahkan untuk jihad fisabilillah gitu, bukan untuk menjadi artis gitu. Kalau orang sekarang kan, kalau orang tuanya ngelihat anaknya jadi artis, Masya Allah, bisa mencetak uang dengan mudah, alangkah bangganya gitu. Nah, yang diinginkan oleh Islam bukan seperti itu. Ibu-ibu yang sangat bangga apabila anaknya ikut jihad gitu, bukan menjadi artis. Seperti siapa? Contohnya ini wanita. Amsal Ummi Harisah tuh. Semodel Ummu Harisah. Alati kutilabnuha Harisah fi ghazwati Badrin. Di mana buah hatinya Ibu Harisah ini, anaknya terbunuh pada waktu perang Badar. Kenapa terbunuh? Bisah min toisin. Karena ada panah gitu. Panah akhirnya mengenai dirinya gitu. Akhirnya anaknya ini namanya ya, Ibnu Harisah, anaknya, anak laki-laki perempuan ini meninggal dunia pada waktu perang Badar. Fatati ila Rasulillah, ini ibunya nggak ikut perang, yang ikut perang adalah anaknya. Dia datang setelah selesai perang Badar. Ummu Harisah, ibunya ini mendatangi Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an waladi,
tolong kasih tahu tentang anak saya yang ikut perang Badar gitu. Asyahidun huwa, apakah dia mati syahid? Dia belum tahu kalau anaknya meninggal dunia gitu. Fa in kana syahidan farihtu bihi. Seandainya anakku Harisah, anakku itu yang ikut perang Badar mati syahid, aku sangat girang. Wah tasabtuhu inda rabbi, dan aku minta Allah Subhanahu wa taala berikan pahala gitu, karena anakku ini meninggal dunia perang Badar, masuk surga. Tetapi kalau seandainya anakku ini enggak mati syahid, ya, wa illam yakun syahidan ijtahadtu alaihi bil buka, aku mau nangis. Jadi lebih rela anaknya mati perang Badar daripada anaknya hidup. Payuh biruhar rasulu annahu fil firdausil a'la. Maka Rasulullah ngasih tahu kepada wanita tadi bahwa anaknya sekarang ada di surga firdaus. Berarti anaknya meninggal dunia. Nah, akhirnya dia nggak nangis, dia girang. Ada nggak agama yang kayak model begini? Inilah agama yang ditakuti oleh mereka. Kaifa la yakhafuna min dinin yasna'ul bida'a wal bidaiyin. Bagaimana mungkin mereka orang-orang kafir itu tidak takut sama agama, maksudnya agama kita ini agama Islam yang mencetak, menjadikan, mendidik, membuat pengikutnya menjadi bida' wal bidaiyin, berani mati. Orang Palestina berani mati, al bidaiyun. Nggak ada agama yang mencetak pengikut-pengikutnya supaya berani mati itu demi Islam, demi Allah dan Rasul, demi Al-Quranul Karim. Mimman lam ya'rifit tarihu lahum naziran. Sepanjang sejarah manusia nggak pernah ada agama yang seperti ini nih. Seperti mana dicontohkan di sini, Amsal Al-Bara' bin Malik allazi kana yakudu majmu'atan minal jundi fi ihdal ma'arik. Seperti yang dilakukan, agama telah mencetak seorang yang namanya Bara' bin Malik yang memimpin tentara fi ihdal ma'arik pada salah satu peperangan. Apa yang dilakukan oleh Bara' bin Malik pada saat itu, pada waktu itu perang tastaksi alaihim qal'atun min kila'il adu. Artinya kaum muslimin di bawah pimpinan Bara' ini sulit mengalahkan musuh karena musuh itu berlindung di apa? Di kila'il adu. Berlindung di benteng yang sangat kuat. Lantaran itu mereka nggak bisa mengalahkan orang-orang kafir musuh pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Bara' bin Malik? Ya. Yaqulu li jundihi. Ini Bara' bin Malik berkata kepada anak buahnya, para prajurit. Ya, karena bentengnya tinggi itu. Da'u atrasakum ba'daha ila janibi ba'd. Da'u, letakkanlah gitu. Atrasakum, tameng-tameng kamu. Kan orang perang dulu kan pakai tameng. Pakai apa itu tameng? Ya. Alat yang digunakan untuk menjaga badan sehingga tidak terkena panah gitu, tameng. Letakkanlah tameng-tameng kamu tumpuk sampai tinggi. Kemudian nanti aku akan naik di atas tumpukan tameng-tameng itu. Waj'aluni fauqaha. Artinya angkatlah aku sehingga aku berada di atas tumpukan tameng, karena bentengnya tinggi. Setelah itu idfa'u bi dab'ata rajulin wahid tuh. Setelah itu dorong aku sehingga aku nanti bisa melewati tameng ini tuh. Ya. Abtahu lakumul hisna bi'aunillah. Insyaallah mudah-mudahan aku dapat melewati tameng yang tinggi ini. Apa? Bukannya tameng apa tadi? Benteng yang tinggi ini. Oh, itulah kata siapa itu? Pimpinannya yang namanya Bara' bin Malik. Payab aluna kama amarahum, maka
anak buahnya prajurit melakukan apa yang dia perintah. Fayanzilu ala ru'usi a'daillahi kasaiqah. Bener, sampai di atas ya, maka Bara' bin Malik dijorogin, akhirnya dapat melewati benteng itu. Yaqtulu minhum aktsara min isrina rajulan. Sehingga Bara' bin Malik ini dapat membunuh lebih dari 20 tentara musuh. Kasaiqah, bagaikan petir gitu. Ya firul bakun, sehingga musuh yang ada di dalam benteng pada berlarian tuh. Fazi'an mimma ra'au, karena takut apa yang mereka lihat itu, keberaniannya orang Islam. Sehingga dengan cara keberanian seperti itu, yaftahul bara'ul qal'ata wa yantasirul mu'minun. Sehingga benteng itu dapat dikuasai dan orang mukmin bisa mendapat kemenangan atas keberaniannya siapa tadi, pimpinannya yang namanya Bara' bin Malik. Nah, inilah yang tadi dikatakan Islam itu mencetak ya pengikut-pengikutnya berani mati. Ada lagi contoh pada waktu perang Badar. Ada sahabat namanya Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Amr bin Jamuh ini? Keberaniannya luar biasa. Ini Mu'adz bin Amr bin Jamuh yasifu jihadahu fi ma'rakati Badrin. Dia menceritakan bagaimana keberaniannya saat mengikuti ikut perang Badar. Kata ya Amr bin Jamuh ini, sami'tul qauma yaqul, saat perang Badar aku mendengar orang-orang berkata, Abul Hakami la yakhlusu ilaih. Abul Hakam itu Abu Jahal. Nih Abu Jahal salah seorang pemimpin perang Badar. Orang-orang mengatakan yang namanya Abu Jahal ini nggak ada yang bisa ngalahin gitu, nggak ada yang bisa berani deket sama Abu Jahal gitu. Orang-orang berkata seperti itu, kata Amr bin Jamuh. Falamma sami'tuhu, tatkala aku mendengar orang-orang bilang begitu, ja'altuhu min sya'ni. Nah, aku menjadi penasaran lah kira-kira. Apa iya ini? Ya, Abu Jahal nggak ada yang berani deketin gitu, nggak ada yang berani ngalahin gitu lah. Aku sengaja memberanikan diri. Fasamadtu nahwahu, aku berusaha mendekati Abu Jahal. Falamma amkanani hamaltu alaih. Tatkala Allah memberikan kemudahan bagi aku untuk mendekati Abu Jahal, langsung aku dorobtuhu dorbatan, langsung Abu Jahal aku sabet pakai pedang. Orang nggak ada yang berani. Aku sabet pakai pedang api, apanya tuh ya, atantu qadamahu binis pisakihi, aku sabet kakinya Abu Jahal, akhirnya terputus ya, binis pisakihi ya, setengah betis disabat sama pedang. Tuh, orang nggak ada yang berani. Wa darabani ibnuhu Ikrimah ala atiki. Abu Jahal ada anaknya waktu itu, Ikrimah belum masuk Islam. Nah, akhirnya Ikrimah ini masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Maka anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah menyabet kakiku juga ini, bukan kakiku, pundakku disabet oleh anaknya Abu Jahal nih yang namanya Ikrimah. Ya. Fatar hayadai, disabet tanganku ini oleh anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah, sehingga tanganku ini ya apa itu ya, tanganku ini putus, tapi putusnya nggak sampai jatuh ke tanah, nggak, masih apa ini ya, masih ada kulitnya gitu ya. Nah, tanganku ini disabet oleh Ikrimah sehingga tanganku ini terputus, tapi terputusnya nggak terputus semua, masih ngelawer gitu, ngamplek gitu.
Paturi hayadi pata'allaqat bijildatin min jambi wajhatu, masih tergantung tanganku ini ya di apa di sisiku, di pinggangku, wa ujhidtu gitu, wa ujhidtu, sehingga membuat aku menjadi apa ya, menjadi berat gitu. Kenapa? Qatal tu'amata yaumi, karena pada hari itu, pada waktu perang Badar itu, sepanjang hari aku membunuh musuh-musuh Allah. Wa ini ashabuha khalfi, ya, dia mau menghadap Rasulullah, sambil menghadap Rasulullah sambil menarik tangannya yang masih gantel itu, khalfi, di belakangku. Falamma azatni, ya, tatkala tanganku ini yang belum putus ya, tangannya kan belum putus, masih gantel ya, masih ya, nyeret gitu, membuat aku merasa sakit. Akhirnya wada'tu 'alaiha qadami summa tamaitu 'alaiha taraftu, maka aku putusin gitu ya tanganku itu, dan aku hatta taraftuha, sehingga aku biarkan tanganku ini jatuh ke tanah gitu. Coba. Nah, inilah yang dilakukan oleh siapa itu? Amr bin Yamu. Ini yang menyebabkan akhirnya Abu Jahal itu mati, meninggal dunia. Orang nggak ada yang berani deketin Abu Jahal, namun yang namanya Amr bin Jamuh ini berani. Nah, inilah tadi yang dikatakan bahwa agama Islam itu mencetak ya, mencetak pengikutnya menjadi orang yang berani gitu, berani mati tuh, nggak ada yang berani deketin Abu Jahal, namun dia berani, sehingga ya, inilah yang menyebabkan Abu Jahal meninggal dunia. Kaifa la yakhafuna min dinin yasna'u rijalan suyupan, bagaimana mungkin mereka orang-orang kafir itu tidak takut dari agama yang mencetak lagi nih, yasna'u rijalan suyupan muslitatan alal kafirin, mencetak orang-orang ya, suyupan muslitah ya. Apa itu? Mencetak orang-orang pengikut-pengikutnya selalu apa ini? Selalu berani bawa senjata. Muslitatan alal kafirin, bawa senjata sama orang kafir. Ini asyidda alal kufar ruhama'u bainahum gitu ya. Hiwayatahum mulahaqatu zalimin, mencetak orang-orang yang kesukaannya adalah mulahaqatu zalimin tuh ya, kena berani kesukaannya orang-orang itu adalah ya, mengejar orang-orang zalim ya, nazalut tuqatil wal mustakbirin gitu ya, melumpuhkan orang-orang yang ya, melampaui batas dan orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Mana contohnya nih? Amsal Khalid bin Walid, contoh ya, ini panglima perang yang terkenal ya, Khalid ibn Walid allazi yaqul, yang mana Khalid bin Walid pernah berkata, apa kata Khalid? Ini kena dicetak oleh Islam. Ma min lailatin yuhda fiha ilayya arusun ana laha muhibbun. Ma min lailatin, tidaklah lewat suatu malam ya, malam itu saya dihadiahkan pengantin baru. Malam dingin gitu, malam dingin saya dikasih pengantin gitu, dikasih pengantin baru, temen pengantin, bini baru lah gitu. Malam dingin saya dikasih bini baru gitu. Atau yang kedua, ubasyaru bi gulamin ya, atau malam itu aku diberi kabar gembira bahwa aku dapat anak.
ahabbu ilayya min lailatin syadidatil barri kasiratil jalidi usabbihu fiha aduwullah. Wah. Seandainya saya disuruh pilih nih, kata Khalid nih, saya disuruh pilih. Pada waktu saya disuruh pilih salah satu malam waktu saya disuruh pilih salah satu terjadinya malam hari sangat dingin. Disuruh memilih salah satu di antara dua. Ya, apa itu? Ya, kamu malam ini jangan kemana-mana, ditemenin ama bini baru. Ame disuruh perang gitu. Niscaya aku memilih perang gitu daripada ya, tidur ditemenin nama apa? Ama bini baru yang masih perawan. Ada. Kalau ente gimana ente? Dikasih duit aja mati nih hijau, apalagi kasih bini baru. Mati hijau. Kaifala yakhafuna min dinin yabni ummatan la tara li ahadin fiha fadlan alal akhar illa bil jihad wal amal salih. Ini yang terakhir. Bagaimana mungkin mereka nggak takut terhadap agama yang membuat umatnya itu, pengikutnya itu tidaklah memandang, tidaklah melihat kepada seseorang lebih utama daripada yang lain kecuali yang lebih utama lantaran jihad dan amal soleh. Nggak ada agama yang memandang kelebihan itu hanya jihad wal amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga taqaddama ummatal mujahidin alal qaidin, sehingga agama kita ini mengutamakan orang-orang yang ikut jihad daripada orang yang tinggal di rumah alal qaidin. Faturawwiju biha bid'atul jihad, sehingga dagangan jihad lebih laku gitu. Dagangan turawwiju membuat jihad itu lebih laku daripada apa itu? Diem di rumah gitu. Bahkan kalau orang nggak diajak jihad sedih, kalau diajak jihad malah jadi girang karena masuk surga. Hatta takuna hiya tijaratur rabiha fid dunya wal akhirah, sehingga dagangan jihad itulah yang menguntungkan dunia akhirat. Sehingga al-maidan allazi yatasabaq bihal mu'minun, sehingga dagangan jihad itulah yang dilomba-lombakan tuh, yang direbut-rebut oleh siapa ini ya? Oleh orang-orang mukmin tuh. Kalau memang orang mukmin itu ngamalin ajaran Islam gitu ya. Nah, ini ada nih contoh nih. Hadara unasun baba Umar radhiyallahu anhu. Orang-orang berdatangan ke pintu Umar radhiyallahu anhu. Wa fihim Suhail bin Amr wa Abu Sufyan bin Harb wa syuyukh min Quraisy. Pada waktu itu ada Suhail bin Amr, ada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan pada waktu itu belum Islam. Ada pemuka-pemuka Quraisy. Ini sebelum terjadi perang Badar nih. Kharaja azanuhu, maka kharaja keluarlah, azanuhu ay muazzin gitu. Jadi muazzin ini bukan muazzin sholat, orang mau jihad juga ada azan gitu. Nih. Kalau azan ini kan azan sholat, ngasih tahu orang datang ke masjid untuk sholat jamaah itu lah ya. Kalau ini azan ngumumin, Nabi suruh ngumumin gitu. Ayo umumin kita perang, ikut perang Badar gitu. Faja'ala ya'zanu li ahli Badrin. Nabi Muhammad perintah ya Bilal untuk apa nih ya? Untuk ngumumin ngikut perang Badar. Kasuhaib wa Bilal wa Ammar tuh. Ini yang ngumumin. Faqala Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan berkata, "Ma ra'aitu kal yaumikot." Saya belum pernah ngelihat seperti hari ini nih. Apa itu maksudnya? Ayu azina li haula'il abid qoblana. Ya.
hamba-hamba itu ya yu'azin qoblana ya. Artinya apa? Saya belum pernah melihat, menyaksikan ada hamba-hamba yang nantang kita ngajak perang gitu sebelum kita gitu. Gitu. Padahal mereka itu hamba nantangin gitu. Padahal kita ini kan pihak mereka itu ya senjatanya luar biasa. Tapi nggak ada di kalangan mereka yang azan yang ngajak perang gitu. Tapi mereka itu hamba-hamba itu pada berani-berani. Wa nahnu julusun la yaltafitu ilaina. Sedangkan kita masih duduk-duduk, kata Abu Sufyan. Mereka itu udah nantang kita ngajak jihad. Fayaqulu Suhail bin Amr wali asyrafi Quraisy inni wallahi qad aral ladzi fi wujuhikum. Kata Suhail bin Amr kepada pemuka-pemuka Quraisy ini. Ini wallahi qad aral ladzi fi wujuhikum. Sungguhnya Allah, aku ini demi Allah, aku melihat ya, melihat nampak di muka kamu. Apa itu lihat nampak di muka kamu? Karena mereka para sahabat Nabi Muhammad itu berani-berani, aku lihat kamu itu takut gitu, takut nampak di muka kamu. Fa in kuntum ghadhaban faghdibu ala anfusikum. Jika kamu memang punya sifat pemarah, maka marahilah diri kamu sendiri gitu. Laqad nu'iyal qaumu wadu'itum ya. Itu mereka itu nantang gitu. Kenapa kamu tidak tidak apa nih ya, tidak menerima tantangannya itu? Fa asri'u, maka cepet-cepetlah. Wa abta'tum, kenapa kamu berlambat-lambat? Inna haula'il qaum qad sabaquna bima tarawna. Sungguhnya mereka para sahabat Muhammad itu telah mendahului kita ini, menantang kita sebagaimana kau telah lihat tadi. La sabila lakum wallahi illa ma sabaqukum ilaih. Tidak ada cara dan jalan kalau kita mau menang kecuali kita mendahului mereka. Panzuru, nah udah ya. Panzuru hadzal jihad falzamuhu asallahu azza wajal ayyarzuqakumul jihad wa syahadah ya. Maka Amr ini, Suhail bin Amr ini langsung ya, langsung membuka bajunya, ngikut jihad, akhirnya mati syahid. Summa qama wa nafadha saubahu wa lahiqa bil mujahidin. Nah, inilah tadi yang dikatakan agama yang membuat, yang mencetak ya, umatnya menjadi pemberani mati ya. Kenapa? Karena ingin masuk surga. Nah, kemudian yang terakhir kaifa la yakhafu a'da'u ummatina minal islam wa hadza manhajuhu tarbiyatar rijal wa sinaatil abdal. Bagaimana mungkin mereka nggak takut? Musuh-musuh umat kita, musuh-musuh Islam, bagaimana mungkin mereka tidak tahu, tidak takut terhadap ajaran agama yang seperti ini nih, yaitu ajaran agama Islam mengajarkan ya, tarbiyatil rijal, bagaimana Islam mendidik, mencetak agar supaya pengikut-pengikutnya itu menjadi pemberani, sinaatil abtal, menjadi jagoan. Nah, itulah yang ditakuti oleh mereka. Ayuhal ikhwah wal akhwat. Nah, dilanjutkan. Ba'da hadzal bayan. Setelah keterangan semua ini yang tadi sudah sejak beberapa pengajian sudah dijelaskan. Kaifa allazi kasyafa lana anisirril kamin wa ra'a dzalika ra'bi syadid. Yang mana ya, telah terbuka gitu. Kita udah tahu sekarang asirril kamin, rahasia yang terpendam, min wara'i dzalika ra'bi syadid ya, rahasia yang menyebabkan mereka itu sangat takut. Itu tadi itu ya. Ya, sekarang kita udah tahu ya. Ya, apa rahasianya mereka itu sangat takut terhadap Islam. Allazi yantabu kufar syarqi wal gharbi
yang mana rasa takut ini selalu mengintai mereka itu. Rasa takut selalu menyertai mereka, baik orang kafir yang ada di timur ataupun yang ada di barat. Mereka itu hatinya selalu disertai ketakutan nama Islam. Nastati anab hamajayidan tilkan nidaat. Oleh karena itu ya, tidak heran kalau kita ini sangat memahami dengan baik tilkan nidaat tilkasirah allati atlaqaha, ya, ajakan-ajakan yang sangat banyak yang telah diucapkan gitu. Wa mazala yutlikuha qadatul ghurbi wa syarq, dan ajakan-ajakan ini masih ya, dilulukan, didengungkan oleh pemimpin-pemimpin kafir baik yang di barat dan timur. Mereka itu mengeluh-ngeluhkan apa yang mereka katakan terhadap kekhawatiran Islam. Muhazzirina minal Islam, mereka sangat takut sama Islam. Audatihi ila hayatil muslimin, mereka itu sangat takut kalau ajaran Islam ini kembali lagi itu diamalin oleh orang-orang Islam gitu ya. Alati ara minal faidah an azkuru ba'dha hafizal maqam, yang mana menurut aku ada faedahnya apabila aku menyebut sebagian yang dikatakan oleh mereka fi hazal maqam, pada makom ini, pada pasal ini. Nah, inilah kata-kata mereka yang menunjukkan bahwa mereka itu sangat takut sama kita. Mana contohnya gitu? Abda'u binasihatin, aku mulai contohnya ini dengan nasihat. Nasohabiha Dr. Castro, yang diucapkan oleh Dr. Castro. Siapa ini Castro? Ya, udah mati nih. Pemimpin Kuba. Dulu ada negara Kuba, pimpinannya namanya apa? Castro. Fidel Castro. Nah, apa kata Castro? Nah, ini padahal dia bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Dia ini komunis. Ya. Zaimus Syuyu'i al-Kubi itu. Pemimpin komunis Kuba. Ini Castro nasehatin kepada diplomasian Israelian. Ya. Ada orang-orang diplomasi Israel mengunjungi negara Kuba gitu. Saat bertemu sama Castro nasehatin gitu. Nasehatin kepada diplomasi orang Israel gitu. Apa kata Castro? Anfaqo ma'ahu sa'ataini minaz zaman. Anfaqo ma'ahu. Anfaqo ini ya, diplomasi orang Israel sampai 2 jam gitu. Sampai 2 jam dengar nasihat dari Castro. Ya, apa kata Castro? Ente hati-hati sama orang Islam gitu, kira-kira gitu ya. Ini kata-kata ini tersebut di dalam jaridah koran. Jaridah ini Shahifah. Koran namanya Jerama Al-Kubiyah ya. Koran Kuba. Dan di majalah Kuba Susa Lista itu. Kubrol Majalatil Kubiyah, majalah terbesar yang ada di Kuba. Apa kata Castro kepada orang Israel gitu ya? Nih kata Castro nih, yajibu ala Israel ala tatruka harokatil bida'il Palestini itu. Kalau Israel mau menang gitu ya, wajib atas Israel jangan sampai membiarkan gitu orang-orang Palestina itu yang berani mati itu ya, jangan sampai membiarkan orang-orang Palestina yang berani mati itu tattakhizu taumian islamian, jangan biarkan mereka ngamalin ajaran Islam. Jadi dia lebih tahu sama kita. Castro ngajarin jangan sampai orang-orang Palestina ya ngamalin ajaran
Islam. Sebab kalau dibiarkan dia ngamalin ajaran Islam, dia berani mati gitu. Nggak mungkin ente dapat ngalahin tuh orang Islam gitu, kata Castro. Li'anna iktisab hadhil harakat hadza tabi'il aqdi saya ja'alu minha syu'latan minal hamas. Karena kalau kamu biarkan orang Palestina itu ngamalin ajaran agamanya, akidahnya gitu, nah ini membuat syu'lah minal hamas, membuat nanti orang Palestina itu ya bersemangat, ya. Hamas tuh bersemangat, syu'lah menjadi apa itu? Menjadi api yang membuat mereka bersemangat. Allazi huwa ma'lufun fil mujtama' islamiyah, yang sudah tidak asing lagi ya keberanian ini di tengah-tengah orang-orang Islam tuh. Itulah kata Castro kepada orang-orang Israel. Inna hadzal hamas ad-dinil arabi, sesungguhnya semangat dinil arabi maksudnya dinul Islam di sini ya. Sesungguhnya kesemangatan yang dibuat oleh agama Islam, seandainya mereka ngamalin ajarannya gitu, sataktibu jamaatin islamiyah ukhra, nanti orang-orang Islam yang ada di sekeliling Palestina akan berkumpul, akan berkumpul bersatu. Mimma yaj'alu minal mustahil ala Israel antasunu kiyanaha, yang bisa menjadikan Israel itu mustahil bisa mempertahankan negaranya. Oleh karena itu orang-orang Islam yang ada di Palestina jangan kamu biarkan. Seandainya kamu biarkan gitu. Nah, membuat mereka semangat, akhirnya semua orang Islam pada kumpul gitu. Nah, ini istilahnya Zainuddin MZ, kalau orang Islam kumpul nggak usah susah-susah, dikencingin aja gitu. Kencingin aja bisa ngalahin Israel. Wala Israel antas alija li kulli daulah arabiyah fi jiwa daulah istirakiyah. Nah, ini nasihat yang terakhir Castro kepada orang Israel. Pemimpin atau ya, pemimpin Israel harus atau wajib menjadikan tiap-tiap negara Arab yang ada di sekeliling Israel, jadiin negara-negara itu ya, menganut apa nih ya, istiraqiyatil juzur, menganut paham apa komunis ya, jauhin dia dari Islam gitu. Fa inna muntahal matab li ayyi harakatin muqawamatin arabiyyah zati tabi'in isyraqi huwa ta'ayyus silmi al isyraqil abari al arabi ma isyraqil israiliyah ya. Karena itulah yang dapat menyelamatkan ya kamu Israel, kalau seandainya kamu buat negara-negara yang di sekeliling Palestina itu menjadi negeri-negeri, negara-negara yang menganut komunis, jangan sampai mereka itu ngamalin ajaran Islam. Nah, ini yang dikumandangkan oleh mereka, rasa takutnya terhadap Islam. Salah satu contoh. Ada contoh kedua. Al-waqi anna hadhihi nasiha lam takun jadidah. Nasihat yang dilontarkan oleh Castro ini sebetulnya enggak baru nih. Bukan nasihat yang baru itu. Ala Israel, terhadap Israel. Fa innaha ta'lamu munzu zamanin ma fil Islam. Israel sudah tahu tuh. Ya. Munzu zamanin, sejak lama. Al-khotor, bahaya ala qiyani wujudiha. Bahaya dia nggak akan bisa mempertahankan gitu ya. Kalau seandainya Islam itu bangkit, ini Israel sudah tahu sebetulnya, walaupun belum dinasehatin sudah oleh siapa? Castro. Contoh nih, sebelumnya Castro nasehatin itu Israel pernah dulu dipimpin oleh ya pemimpinnya yang namanya Ben Gurion namanya. Sebelumnya Musa Dayan gitu, ada yang namanya Ben Gurion. Nah, ini kan sebelum Castro, Ben Gurion udah ngasih tahu kepada rakyatnya. Tahzir ma'ruf minal Islam qabla hazihi nasiha bisinin tuh. Sebelumnya Castro nasehatin
pemimpin mereka yang namanya bin Gurion udah lebih dahulu nasehatin kepada pengikut-pengikutnya. Apa kata bin Gurion? In akhsha ma nakhsha gitu. Jika aku boleh takut, ya, jika aku boleh takut itu, yang paling aku takuti apa? Jika memang aku ini boleh takut, kata bin Gurion, ya, inna akhsha ma nakhsha, yang paling aku takuti ayyazhara fil alamil arabi Muhammadun jadid. Yang paling aku takuti akan nampak di dunia ini al-alamul arabi, maksud al-alamul islami gitu. Aku takut kalau di alam dunia Islam ini akan ada Muhammad yang baru. Yang paling aku takuti, yang paling kita takuti kalau ada Muhammad baru, maksudnya ada Khalid bin Walid yang baru gitulah. Ya, kalau Nabi Muhammad udah nggak mungkin datang baru lagi. Kan bisa aja ada Abdullah bin Umar yang baru, ada Khalid bin Walid yang baru, ada Amr bin Jamuh yang baru. Nah, ini yang paling kita takutin itu. Nah, Israel ta'rifu jayyidan an-naw'iyyata minar rijali allati yasna'uhal Islam. Oleh karena itu Israel itu sangat tahu, ya, sangat tahu apa yang dibuat oleh Islam tuh. Faqad kanat laha tajribah ma'hum fi harbi tahun 1948. Israel tuh tahu kalau Islam itu dibiarkan gitu, ya. Ini pada tahun 48 saat Israel menyerang gitu. Ya, ini tahu dia itu menderita kekalahan. Dan lain-lain peperangan wawir min al-hurub. Laulal khiyanatil ma'rufa anazak lakan al-hal mukhtalifan. Kalau seandainya tidak ada khianat gitu, yang pada waktu itu terkenal, niscaya hal keadaan sudah berbeda. Karena ada yang berkhianat, akhirnya apa itu? Ada yang berkhianat, akhirnya mereka dapat menang. Baik, satu kali lagi, satu sampai akhir bawah. Hadza kana, nah inilah hadza kalahan. Ada Perdana Menteri Inggris, namanya siapa nih? Perdana Menteri Inggris namanya kalahan. Sebelumnya Margaret Thatcher, kan ada, ya, yang dapat julukan wanita besi. Margaret Thatcher. Dulu sebelumnya dia ada namanya kalahan. Rais Wuzara Britania Sabik. Yudli bitahawwifi min akidatil Islam tuh. Ini kalahan, Perdana Menteri Inggris pernah menyampaikan ketakutannya terhadap akidah Islam lil muzi'il Britani, kepada radio Inggris. Hai sukanatil izaatul Britaniyah qad ajrat fil amil madi muqabalatan ma'ar Rasul Masul. Radio Inggris pernah mewawancarai Perdana Menteri Inggris namanya kalahan. Sa'alahu bihal muzik gitu. Ini, ya, radio mewawancarai kalahan, menanya tentang ahamil maudu'at alati satabhasu fi mu'tamar Jawadib Lub Ar-Rubai. Ini Perdana Menteri akan datang pada muktamar gitu. Ada muktamar, konferensi. Sebelum dia datang konferensi, ditanya oleh radio Inggris apa kira-kira yang akan dibahas dalam muktamar itu gitu, ya. Faqala kalahan, kata kalahan, inna min baini tilkal maudu' Iran gitu. Di antara yang nanti akan dibahas dalam muktamar itu tentang Iran gitu. Kan Iran ini negara yang tidak takut mati tuh, Iran tuh. Ya, walaupun akidahnya agak sedikit menyimpang, tapi dalam sudut keberanian Iran luar biasa. Dia bisa berani menentang Amerika. Nggak ada negara Islam yang menentang Amerika.
Istatrada qailan lil muzik gitu. Nah, ini Kalahan mengatakan kepada radio yang mewawancarainya, inna muskilata Iran zati juzurin amikoh. Ya. Problema Iran adalah problema yang sejak dulu gitu. Inna hadzal juzur taj'aluna natanawalu bahsahalati Turki wa Pakistan wa Syarqil Awsat fatalaba al-muzi ila Kalahan mazidan minal idah. Ya. Jadi kata Kalahan bukan hanya Iran yang akan kita bahas, juga Turki, Pakistan, Syarqil Awsat, ya, negara-negara Timur Tengah. Nah itu kata-kata Kalahan itu nggak begitu jelas, sehingga radio yang mewawancarinya mengatakan, coba kamu jelaskan omongan kamu gitu, ya gitu. Omongan kamu nanti yang akan dibahas dalam muktamar tadi nggak begitu jelas gitu. Pak ajabahu biikhtisar, dijawab oleh Kalahan dengan singkat begini katanya. Rubbama kana min as-sa'bi 'alaik an tafham ma yaduru fi hadzal manatik. Kalau kamu kagak ngerti ya, berarti kamu itu tidak tahu apa yang terjadi pada daerah-daerah ini, yaitu Timur Tengah. Saya terus terang, kata Kalahan, lakini kanasroniyin mukhlis, saya sebagai pemeluk agama Kristen mukhlis, yang apa ini? Kristen yang taat. Aku terus terang bilang sama engkau gitu. Yang akan dibahas tuh begini katanya. Hunaka akidah muadiyah lana fi hadzal bilad. Ada akidah ya yang memusuhi kita di negeri-negeri ini gitu. Yash'uru biha wa ya'rifuha tamaman an-nasarul mukhlisun, ya. Semua orang-orang Kristen yang mukhlisun, yang setia, semua udah tahu itu apa yang dimaksud dengan akidah yang membahayakan kita ini, ya. Hadza ma huwa sanabhasuhu fil mu'tamar. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas pada waktu konferensi. Tidak lain apa? Agama Islam. Bagaimana agar supaya orang-orang Islam itu ya, tidak ngamalin ajaran agamanya, kira-kira begitulah. Nah, sampai di sini karena waktu telah tiba, ya, sudah terbit matahari. Insya Allah ya, minggu depan akan kita lanjutkan. Ya. Saat ini yang ditakut sama ya orang-orang di luar Islam itu tadi jihad fisabilillah. Iya. Iya. Jadi sampai sekarang bukan hanya di Timur Tengah, di sini juga. Iya. Ada kata-kata jihad. Iya. Iya. Sehingga orang-orang apa nih? Orang-orang kriminal nggak ditakutin, yang ditakutin Abu Bakar Ba'asyir. Nah, gitu. Kan yang lain dibebasin, kalau dia enggak. Kalau dia mau pemimpin Islam ada ngomong jihad, maju. Nah, itulah, itu yang dikatakan tadi Hamas. 212. Iya. Baik. Umat Islam ya sulit untuk disatukan gitu. Kan kunci kemenangan Islam apabila umat Islam bersatu. Ya. Nah, ya, namun walaupun umat Islam bersatunya saat datang kepemimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi, tentu kita nggak boleh mengandal ntar aja dah. Ya. Gitu. Ntar aja kalau Imam Mahdi, kalau ente ngalamin gitu. Kan kemarin ada hadis, siapa orang mukmin meninggal dunia tidak terlintas dalam hatinya itu, terlintas dalam hati ingin bersatu, ingin jihad, maka matinya seperti orang munafik, kan gitu tadi. Jadi kita nggak boleh ngadu ntar aja, kalau ente ngalamin lo nggak gimana. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah sebelum kita baca zikrul tauhid. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.